Sekarang kita masukkan Bollinger Band-nya, semua setting bawaan. Yang dapat terlihat di layar. Ya, ada pergerakan, dia ada 3 baris atas, pertengahan, dan baris bawah. Baris tengah itu sering dinamakan itu middle band. Nah, kalau harga di atas middle band itu trennya adalah trend up. Trennya sedang naik. Ya, kalau di bawah trennya ada tren turun, sama seperti tadi. Setiap di bawah BB, di bawah middle itu adalah tren turun, di atas middle adalah tren naik. Nah, jika dia bergerak lurus itu adalah posisi sideways, bergerak datar. Jadi BB mendatar itu adalah sideways. Kalau BB mengembang terus menurun itu trennya sedang menurun. BB mengambang dia naik itu trennya adalah tren naik. Nah, terlihat ada pergerakan kecil. Itu pergerakan untuk test sideways ya. Jadi dia bergerak turun, setelah itu dia naik menyentuh BB atas, setelah itu dia turun lagi menyentuh BB bawah. Ini adalah penunjukan tren saja ya, bukan posisi entry-nya di mana. Nanti entry-nya nanti kita akan masuk ke tahap entry. Ini masih posisi menentukan dia ini trennya tren sedang naik atau trennya tren sedang menurun. Turun. Naik lagi. Turun lagi. Nah, ini kita lihat harga setelah turun, dia untuk melakukan turun lagi itu ada namanya tes. Itu seperti yang ditanda dengan rectangle warna hijau. Dia ngetes mid BB. Setelah itu dia akan turun lagi kalau dia nggak bisa tembus. Nah, sama kalau dia mau naik juga seperti itu. Setelah dia tembus, dia akan ngetes. Setelah itu dia baru akan bergerak naik. Kalau dia pada saat tes itu dia tidak tembus. Hanya saja posisi entry dengan memakai
Bollinger Band ini dia tidak bisa kita lakukan posisi pending order, baik itu sell limit, buy limit, atau buy stop, sell stop. Jadi itu harus kita lakukan transaksi membuka posisi pada saat harga melakukan aktivitas di middle BB atau up BB atau down BB, BB bawah, BB atas atau BB pertengahan. Sekarang kita tambah MACD. Ini MACD itu untuk mengkonfirmasi titik entry kita. Jadi kita mempunyai sebab entry-nya di mana. Jadi ada 3 rule entry yang mau kita tetapkan sebelum melakukan entry posisi. Kejadian di BB, kejadian di MACD, dan nanti ada satu lagi nanti kejadian di stochastic. Jadi posisi kalau dia garis putus-putus merah di MACD itu memotong ke atas, sudah di atas itu baru posisinya untuk buy. Kalau dia di bawah 0 itu posisinya untuk sell. Sedangkan MACD stokastis itu dia nanti menentukan posisi area titik jenuh. Jadi konfirmasinya tiga konfirmasi untuk melakukan buka posisi. Sebenarnya ada 4. Yang satu lagi dia kalau entry dengan Bollinger Band itu minimal ada 3 time frame. Jadi 4 konfirmasi untuk membuka posisi. Nah, ini yang saya garis ini posisi harga semua stokastik MACD itu lagi di atas. Kita mencari titik entry, ini saat terjadi perpotongan. Ini masih di time frame H4. Kita perkecil. Nah, ini ada area yang dia dites di H4 dan tidak tembus. Setelah itu harga bergerak turun. Ya, kita perbesar. Nah, terlihat kejadian harga. Turun. Dari situ harganya turun. Naik, dites. Setelah itu dia turun. Karena tidak tembus. Jadi ini posisi kita ambil untuk area entry. Posisi ini begitu saat ini kejadian kita pantaunya di time frame yang lebih rendah untuk entry. Kita ganti warna dulu biar gampang terlihat. Oke. Kita lihat kejadian saat dia tidak sanggup memotong itu di garis merah di MACD itu sudah turun ke bawah, histogramnya sudah menunjuk ke bawah. Stokastisnya juga sudah memotong. Nah, sekarang kita lihat di time frame H1. Tidak sanggup tembus, turun.
tampak di gambar itu seperti benteng dia. Nah, sekarang kita turun ke time frame H15. Nah, dia tes tidak sanggup tembus, turun, naik lagi tembus mid BB, tapi dia tidak bisa lagi menembus yang tadi, yang sudah ditembusin tadi. Terlihat di stokastik juga sudah memotong. Nah, di sini titik entry kita. Kita entry sell di sini. Harga terus di bawah, MACD-nya di bawah dan terus mengembang. Terlihat histogramnya sesuai dengan pergerakan candlestick. Semakin candlestick dalam ke bawah, dia semakin turun. Nah, saat dia sudah mencapai titik jenuhnya, akan terjadi harga itu tidak akan mencapai PB. Jadi dia ada semacam batasan terjadi, tapi dia gantung dengan pinggiran ujung bawah BB-nya itu ataupun atas BB itu, dia akan gantung. Dia tidak sanggup menembus. Jadi ada benteng baru yang terjadi di situ. Nah, dia berbalik, tembus ke atas. Nah, dia muncul lagi. Dia tembus pertengahan BB sampai ke atas, turun, dites, tidak sanggup tembus. Nah, di situ kita dapat lagi posisi entry, tapi entry-nya itu sudah entry buy, bukan entry sell lagi. Caranya sama seperti yang tadi. Kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil dan lebih kecil. 3 time frame untuk konfirmasi sinyal entry kita. Ini di H1. Terlihat tidak sanggup tembus harganya. MACD-nya masih di atas. Turun, dia tidak sanggup tembus, setelah itu dia naik. Nah, ini di time frame H5M15. Nah, terlihat sama. Turun, dia naik. Itu terjadi sideways. Itu posisi sideways, tapi sideways sementara. Nah, dia menuju seperti yang tadi, jadi harga tidak sanggup menembus ke bawah BB dan harganya naik ke atas. Pastikan lagi posisi MACD-nya di atas. Stokastiknya juga sudah memotong. Nah, ini garis yang tidak sanggup dilalui tadi. Dia sudah kehilangan tenaga, tidak ada tenaga lagi. Nah, nampak kita lihat. Di sini batasnya dia.
setelah tidak tembus dia baru melakukan aksi untuk naik lagi, up lagi harga, trennya. Jadi pergerakan ini berulang. Setiap kejadian perubahan tren itu selalu berulang kejadian yang sama. Ada posisi harga yang memang tidak sanggup ditembus dan dikonfirmasi dengan candlestick, baru kita entry. Entry-nya tetap di time frame M15. Kenapa? Kalau di time frame M15 itu floating minusnya itu nggak akan terlalu lama. Tapi kalau di H1 nanti floating minusnya itu agak lama. Nah, ini dia ada memberikan titik entry baru. Dia mencoba tembus tapi tidak sanggup tembus. Nah, di time frame lebih kecil di H1 nah, di sini titik tesnya. Dengan BB ini, sistem BB ini, jika harga berlawanan dengan entry, jangan open posisi. Kalau harga sudah sesuai dengan plan entry, nah itu baru tambah posisi. Jangan dibalik. Jangan begitu floating minus, ini mau naik, ini mau turun, ini batas ini. Jangan tetapkan batas baru, satu rule. Rule-nya kita entry di M15. Jika dia melenceng dari plan, dia tembus ke bawah, menembusin titik dia tidak sanggup ditembus tadi, benteng tadi itu, baru kita close. Berarti harga akan turun ke bawah. Jadi kalau kita entry di H1, pantaunya itu close-nya di H1. H1 jika candlestick melewatin pertengahan BB, tutup di luar pertengahan BB dan tutup ya. Kalau belum tutup jangan, tunggu sampai dia tutup. Kalau tutup dia di luar BB, close posisi. Jangan tahan. Nanti kita cari titik-titik entry baru dengan rule yang sama. Sistem ini sangat cocok kalau kita pergunakan di saat sedang pandemi sekarang, karena kata dokter itu kalau kita terlalu stres itu bisa memperlemah imunitas tubuh. Nah, jadi kita nggak perlu stres. Kalau memang posisi harga sudah tembus close di bawah, di luar, di bawah atau di atas mid BB, pertengahan BB, close, kita tutup. Jadi kita anggap itu sudah gagal. Kita tunggu titik entry baru. Dengan rule yang sama, jadi rule-nya tetap. Jadi entry posisi itu kita ada peraturan tetap sehingga kita tidak stres. Floating itu stres. Tidak ada entry posisi apabila harga berlawanan dengan posisi yang kita buka. Kita buka buy, terus harga turun melewati turun di bawah mid BB, close di bawah BB pertengahan, maka kita akan tutup posisi. Kita tunggu kejadian selanjutnya atau kita cari pair lain. Jangan begitu dia, kalau kita entry di H1, jangan tutup posisi di M15. Itu nanti akan terjadi beban psikologis. Kalau kita entry di H1, tutupnya di H1.
Kalau kita entry di H4, tutupnya di H4. Nah, sekarang ini terlihat posisi untuk entry posisi. Sudah ada 3 kali dites, tidak sanggup ditembusin. Nah, kita entry posisi, sell. Dengan konfirmasi dari MACD dan stokastik, itu tetap. Potongan pertama, MACD turun ke bawah, memotong ke bawah. Nah, ini kejadiannya dia berakhir, tren perubahan untuk dia bergerak naik. Kita close di situ kalau sudah kejadian seperti itu. Nah, ini ada satu area lagi untuk entry sell. Di sini posisi entry-nya. Tidak sanggup tembus, harga turun. Nah, di time frame yang lebih kecil nampak pengulangan. Jadi kejadian itu berulang-ulang. Jika kita entry di H4, HM15 ini menjadi posisi tempat entry ulang. Kalau kita punya banyak equity-nya cukup, dengan teknik ini entry-nya dengan lot minimal, tapi dengan entry yang berulang-ulang, sehingga resikonya menjadi minimal. Nah, di sini titik entry. Nah, ini posisi sideway-nya. Kalau di time frame lebih kecil itu sideway-nya banyak dibanding dengan di time frame yang lebih besar. Jadi semua pair itu sama, kejadiannya itu sama. Rule-nya yang penting kita kunci tetap. Yang perlu diingat satu, jika close, kita entry bukan entry sideway. Sideway itu siapa aja bisa. Ini kita entry trend.
harga trending. Kita bicarakan harga trending. Jadi harga trending itu berakhir suatu tren itu apabila BB-nya mengecil tapi ada kekosongan di antara candlestick dengan bawah BB atau atas BB. Ini dia tes, terus harga bergerak naik. Rule-nya tetap sama. Kalau dia close di luar di bawah atau close di atas, itu tidak valid untuk entry posisi. Karena tanda perubahan tren itu jika berhasil dia close di bawah atau close di atas, setelah itu dia mengikuti yang sedang terjadi, apakah dia itu sedang naik. Kalau dia harganya sedang dari turun, terus dia naik melewati pertengahan BB, close di atas, itu kita anggap itu trennya sudah berubah. Saya rasa itu aja rekan-rekan. Semoga tips ini bisa membantu rekan-rekan semua. Salam dari kami, semoga bermanfaat.